Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami melaporkan langsung dari kawasan Lego-Lego Kota Makassar dalam kegiatan observasi mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Lego-Lego Kota Makassar merupakan salah satu kawasan wisata dan kuliner yang cukup terkenal di Kota Makassar. Tempat ini ramai dikunjungi masyarakat maupun wisatawan karena menyediakan pemandangan laut yang indah maupun kuliner khas seperti pisang epe dan juga aneka seafood lainnya. Namun, di balik daya tarik tersebut, kondisi lingkungan pesisir di kawasan ini masih memerlukan perhatian bersama. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, di beberapa titik masih ditemukan sampah plastik, botol minuman, kemasan makanan, serta berbagai jenis limbah lainnya yang terbawa arus maupun berasal dari aktivitas manusia. Selain sampah anorganik, terdapat pula sisa bahan organik yang mulai membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap, terutama saat cuaca panas. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan pesisir di kawasan ini masih menghadapi tekanan akibat pencemaran yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan perairan. Untuk mengetahui dampaknya dari sudut pandang mikrobiologi lingkungan, berikut laporan rekan saya. Jika dilihat dari sudut pandang mikrobiologi lingkungan, kondisi ini sebenarnya bukan hanya soal kebersihan pantai. Ada peran mikroorganisme juga yang perlu diperhatikan dalam ekosistem pesisir. Tumpukan sampah organik yang ada di sekitar pantai menjadi sumber nutrisi bagi berbagai mikroorganisme pengurai, bakteri, dan jamur. Misalnya yang bekerja mengurai sisa-sisa bahan organik menjadi zat yang lebih sederhana. Proses ini penting karena membantu mengembalikan unsur hara ke lingkungan, sehingga dapat memanfaatkan kembali oleh mikroorganisme. Menariknya, mikroorganisme tidak selalu berdampak buruk. Justru banyak mikroorganisme yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Bahkan beberapa di antaranya dimanfaatkan dalam proses bioremediasi, yaitu upaya menguraikan pencemaran lingkungan dengan bantuan mikroorganisme yang mampu menguraikan zat-zat pencemar secara alami. Karena itu, mikroorganisme tidak bisa langsung dikaitkan dengan penyakit. Dalam banyak kasus, mereka justru membantu menjaga kualitas lingkungan dan berbagai proses alami yang terjadi di alam. Meski demikian, kemampuan mikroorganisme juga memiliki batas. Ketika sampah dan limbah yang masuk ke lingkungan jumlahnya terlalu banyak, proses penguraian alami menjadi kurang optimal dan keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Ketika jumlah limbah yang masuk ke lingkungan terus meningkat, maka aktivitas penguraian oleh mikroorganisme juga akan terus meningkat. Proses ini menyebabkan kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme menjadi lebih besar. Kondisi tersebut dikenal sebagai peningkatan biological oxygen demand atau BOD. Jika kebutuhan oksigen terus meningkat, maka kadar oksigen terlarut di dalam air dapat menurun sehingga mengganggu kehidupan organisme seperti ikan, udang, dan berbagai biota laut lainnya. Selain itu, limbah organik yang berlebihan juga dapat meningkatkan kandungan nutrien seperti nitrogen dan fosfor di perairan. Peningkatan nutrien ini dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme dan alga secara berlebihan yang dikenal sebagai eutrofikasi. Akibatnya kualitas perairan menurun dan keseimbangan ekosistem laut dapat terganggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran tidak hanya mengaruhi penampilan lingkungan, tetapi juga memengaruhi proses biologis yang terjadi di dalamnya. Selain itu, perubahan kualitas perairan, keberadaan pencemaran juga dapat ditinjau melalui mikroorganisme indikator yang terdapat di lingkungan tersebut. Kondisi yang kami amati, masuknya limbah domestik ke kawasan pesisir berpotensi membawa mikroorganisme indikator pencemaran seperti bakteri coliform dan bakteri Escherichia coli. Keberadaan bakteri tersebut sering digunakan sebagai indikator adanya pencemaran lingkungan fekal yang berasal dari aktivitas manusia. Meskipun pada observasi ini kami tidak melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel air. Kondisi lingkungan yang ditemukan menunjukkan adanya potensi pencemaran yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Selain itu, permukaan sampah yang berada di perairan dapat menjadi tempat menempelnya komunitas mikroorganisme yang dikenal sebagai biofilm. Biofilm merupakan kumpulan mikroorganisme yang hidup menempel pada suatu permukaan
dan dapat mempengaruhi dinamika komunitas mikroba di lingkungan perairan. Dampak pencemaran ini tidak hanya terlihat dari menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Air dan lingkungan terkontaminasi mikroorganisme patogen berisiko meningkatkan kejadian penyakit saluran pencernaan dan berbagai penyakit infeksi lainnya apabila terjadi kontak secara langsung pada sumber pencemaran. Namun dampak pencemaran tidak berhenti pada aspek kesehatan saja. Pencemaran juga dapat mempengaruhi ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Kalau kita lihat lebih jauh, dampak dari pencemaran ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar lingkungan pesisir pantai. Sampah yang masuk ke laut dapat mengganggu kehidupan berbagai biota perairan. Plastik misalnya, seringkali tertelan oleh ikan dan organisme lainnya karena seringkali dianggap sebagai makanan. Seiring waktu, plastik tersebut akan terpecah menjadi partikel yang lebih kecil yang dikenal sebagai mikroplastik. Yang perlu menjadi perhatian, mikroplastik ini dapat masuk ke rantai makanan. Berawal dari organisme laut berukuran kecil, kemudian berpindah ke ikan yang lebih besar, dan pada akhirnya berpotensi dikonsumsi oleh manusia. Dampaknya juga dirasakan oleh nelayan. Jika kualitas perairan terus menurun dan populasi ikan terganggu akibat pencemaran, hasil tangkapan dari nelayan tentu saja dapat berkurang. Selain itu, kondisi pantai yang kotor juga dapat mengurangi daya tarik wisata, sehingga berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Lego-Lego Kota Makassar. Berdasarkan hasil pengamatan kami, kondisi ini tidak terlepas dari masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan serta sampah yang terbawa melalui aliran sungai dan arus laut menuju ke kawasan pesisir. Upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kita bisa memulainya dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, kita juga bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan ikut menjaga kebersihan kawasan pantai. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai serta melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran. Perlu kita ingat bahwa sampah yang kita buang ke lingkungan itu tidak akan benar-benar hilang. Apa yang kita buang hari ini dapat kembali kepada kita dalam bentuk pencemaran air. Kemudian kerusakan ekosistem laut, berkurangnya hasil tangkapan nelayan, bahkan meningkatnya risiko gangguan kesehatan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya untuk kepentingan alam, tetapi juga untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Baiklah, demikian laporan observasi kami dari kawasan Lego-Lego Kota Makassar. Terima kasih.